rema yang terjadi kehidupan saudara, pembalikan terjadi saudara dengan cari Tuhan. Cari Tuhan, katakan bersama-sama, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Katakan sebelah saudara, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Ya, pegang dada sendiri, cari Tuhan, ayo, cari Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Cari tuntunannya, saudara. Cari pertolongannya, saudara. Cari pengurapannya, saudara. Cari hikmat yang daripada Tuhan, saudara. Dan saudara akan menemukan Tuhan. Saudara akan menemukan tuntunan. Saudara menemukan jawaban. Saudara menemukan pertolongan. Dan saudara menemukan pembalikan terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, di Alkitab juga banyak sekali dulu, tahun sudah lama. Ya, saya pernah nyampaikan juga waktu Paskah, pembalikan. Harusnya masuk neraka jadi masuk surga. Ya, Lukas 23 ayat 39 sampai 34 dulu. Ya, lalu nanti 39, saudara. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga, ya, tidak kepada Allah? Ya, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, tapi orang ini tidak berbuat salah, saudara. Jadi ada dua penjahat waktu Yesus disalib. Yang satu, wah, ngecek Yesus. Kalau engkau Mesias, ya turunlah, tolonglah kami. Kau turun macam-macam, saudara. Tapi yang satunya menegur kamu, jangan gitu. Kita itu berdosa, kita layak dihukum. Memang itu salah kita. Tapi dia itu tidak ada dosanya. Ya, yang satunya tahu dia itu Tuhan. Dia itu berkuasa di dunia dan di surga. Lalu dia berpaling pada Yesus. Saudara, luar biasa sekali. Ya, ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Berseru pada Tuhan, saudara. Cari Tuhan, saudara. Dalam keadaan mau mati, hampir mati, saudara, karena dihukum mati, detik-detik terakhir, cari Tuhan, saudara. Lalu ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamaku. Ya, engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Termasuk masuk neraka atau surga, saudara. Ya, itu ada di tangan Tuhan. Mau masuk surga, cari Yesus, saudara. Gak bisa cari yang lainnya, saudara. Cari Yesus. Maka Yesus berkuasa, berkata, hari ini juga, saudara. Bukan moga-moga, bukan aku doakan supaya masuk surga. Hari ini juga engkau akan bersama aku masuk surga. Karena Tuhan yang miliki surga, dia yang menciptakan surga, dia bisa membawa orang masuk surga. Karena Tuhan itu yang punya surga. Ya, terjadi pembalikan. Harusnya hari itu akan masuk neraka, saudara. Kali lagi, harusnya hari itu akan masuk neraka. Tapi waktu dia mulai berseru pada Tuhan, cari Tuhan, mohon pengampunan, mohon pertolongan. Ya, dia minta dengan iman. Terjadi pembalikan. Yang seharusnya neraka sudah dirubah menjadi surga. Yang temannya yang satu neraka tetap neraka, saudara. Karena tidak mencari Tuhan, malah mencemooh Tuhan, saudara. Betul, saudara, mencemooh. Akhirnya ya, gelap tetap gelap, neraka tetap neraka. Tapi yang kedua, dia mencari Tuhan, dia berseru pada Tuhan, dia percaya pada Tuhan, maka terjadi pembalikan. Harusnya neraka dibalik menjadi surga. Bahkan hari itu juga terjadi. Amin. Saya juga setiap saudara, saya tidak tahu setiap saudara, sudahkah saudara sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Yang ada di sini, yang ada di online, saudara, sudahkah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Juru Selamat itu artinya
Dia ahlinya menyelamatkan, saudara. Ya, kalau belum cepat-cepat hari ini, saudara ambil keputusan, cari Tuhan. Datang pada Tuhan Yesus. Katakan, aku percaya Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat, Engkau bisa menyelamatkan aku. Seperti salah satu penjabat tadi, katakan pada Tuhan, aku percaya padamu, ingatlah aku. Kalau Engkau masuk surga, aku juga akan ikut Engkau masuk surga. Dan saudara akan dapat jaminan, saudara akan dapat pembalikan. Amin. Tiba-tiba saya ingat, pasti ada. Kalau berdosa, cepat bertobat hari ini. Jangan suka hidup dalam lumpur dosa. Jangan dablek tetap dalam dosa. Nenek bilang itu berbahaya. Cepat sadar hari ini, menyesal, mengaku pada Tuhan, minta pengampunan. Saudara dapat pengampunan, maka hari ini tetap saja saudara mengalami pembalikan. Bukan dosa yang membawa pada maut, tapi pengampunan yang membawa pada keselamatan. Amin. Tanggapi. Rema itu perlu ditanggapi. Saudara, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sekarang kita akan lihat Daud, saudara. Iya, 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaan pada Tuhan Allahnya. Saudara lihat ceritanya, Daud itu ngajak pasukannya pergi, saudara. Lah waktu pulang ke kampung halamannya di Siklag, ternyata kampungnya sudah diserang oleh musuh. Oh, dijarah, saudara, semua hartanya, istri anaknya ditawan, bahkan kampungnya, saudara, itu dibakar habis. Mereka kaget, mereka nangis, mereka itu sedih sekali, saudara. Sampai orang yang lain nyalakan Daud, kamu pemimpin gak becus. Kenapa? Kok kita pergi semua, gak ada yang jaga, hanya ada istri anak saja. Sampai dijarah, gimana harta kami, rumah kami, gimana istri anak kami, saudara. Daud itu hampir dilempar dengan batu. Tapi hebatnya Daud, dia menguatkan hatinya, lalu mencari Tuhan. Dalam keadaan terjepit, mencari Tuhan. Dalam keadaan bahaya, mencari Tuhan. Amin, saudara. Itu luar biasa, saudara. Ya, lalu ayat berapa tadi ya? 7 sekarang. Lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu padaku. Dulu, zaman dulu kalau mau tanya Tuhan pakai baju efod. Itu baju untuk yang menghadap tanya Tuhan, keputusan Tuhan. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gelomboran itu? Akan dapat mereka aku susul. Dan ia berfirman padanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Saat itu dijarah, saat itu sudah bisa-bisa, saat itu enggak tahu apa yang diperbuat, malah dia terancam untuk dilempari batu, saudara. Tapi dia kuatkan imannya, lalu mencari Tuhan, minta tuntunan. Ya, jawaban Tuhan berkata, enggak usah takut, kejar. Kamu akan bisa mengejar, kamu akan bisa berhasil. Lepaskan tawanan. Sekarang ayat 17 sampai 20. Dan pada esok harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ternyata bisa ngejar seperti petunjuk Tuhan, bisa kalahkan mereka. Mereka semua sudah dihabisi, sudah. Ya, 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas orang Amalek itu. Juga kedua istri dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jaran sampai segala yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa
Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semua itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan ya Daud, saudara. Harusnya mereka itu habis-habisan, tapi kembali sekali lagi, saudara. Iya, cari Tuhan. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, sedang mengalami bencana, sedang mengalami kerugian, jangan saling menyalahkan, saudara. Tadi anak buahnya kepancing loh, mau nyalahkan Daud. Betul nggak, saudara? Kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah, ada bencana juga. Sebab masalah itu membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Masalah itu membuat kita lebih matang. Masalah itu membuat kita lebih kokoh. Masalah itu diizinkan Tuhan datang juga supaya untuk kita digembleng oleh Tuhan, didewasakan, saudara. Jangan saling menyalahkan. Saya tidak tahu keadaan saudara. Kalau saudara punya masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan di Komsel, jangan saling menyalahkan. Tuhan berkata, ayo jangan bertengkar, kejar mereka, bergandengan tangan, kejar mereka. Engkau akan ditolong Tuhan. Engkau akan bisa mengejar. Engkau akan bisa kalahkan mereka. Engkau akan jarah mereka. Engkau akan dapatkan anugerah. Engkau akan dapat kemenangan. Mereka caranya yang dijarah kembali. Bukan hanya kembali. Mereka dapat banyak jarahan. Karena Amalek itu sudah mengalahkan beberapa tempat gitu, saudara. Jadi bukan hanya kembali, tapi dapat banyak jarahan saat mencari Tuhan. Amin, saudara. Jangan salah menyalahkan ya. Di rumah, di Komsel, dalam pelayan, jangan saling menyalahkan. Bergandengan tangan akan lebih baik. Kejar musuh lebih baik. Hadapi tantangan lebih baik. Dalam kesatuan, Tuhan hadir. Tuhan berkarya. Tuhan beri kemenangan. Tuhan berkati. Tuhan berikan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Cari Tuhan, dengar firman-Nya, dengar dapat remanya, taati, lakukan, dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Tadi ada kesaksian panjang, tapi tidak apa-apa ya, banyak bacanya kali ini. Ini panjang, tapi karena ini hal yang luar biasa ya. Shalom Pak Baca, saya Ibu Lydia, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Tahun 2023 bulan Juli saya mohon dukungan doa kepada Pak Ubaca, yaitu anak saya yang bekerja di negara Thailand itu terperangkap jaringan perdagangan manusia di perbatasan Thailand dan Myanmar. Kalau sudah masuk di situ tidak bisa keluar, bahkan bisa tinggal nama saja. Artinya mati, pulang cuma namanya yang pulang. Jika ingin pulang ke Indonesia harus membayar penalti 150 juta dan bawa orang jadi penggantinya. Saudara, ini bahaya sekali. Sekalian untuk nasihat, jangan mudah diiming-imingi kerja di luar negeri. Kalau saudara enggak itu ngerti sungguh-sungguh, jangan. Saudara, hanya kata temanmu, kata siapa, jangan. Mungkin temanmu ya dibuin karena sudah banyak perdagangan manusia. Lalu tawarannya apa? Kerja, selalu gitu. Kerja. Ya memang seperti itu ya, untuk kerja. Tapi kalau sudah sampai sana langsung dimasukkan di satu tempat, sudah nggak bisa keluar. Mau keluar nggak akan bisa. Paspornya dibawa, semuanya nggak bisa. Itu seperti budak, jadikan budak gitu, saudara. Bahkan kalau saudara baca di surat kabar, ada banyak yang aja ginjalnya diambil dan macam-macam. Maka kadang-kadang pulang cuma namanya saja. Itu sudah gawat sekali. Dia ibunya datang terus minta saya doakan, terus datang minta doakan, terus menerus, saudara. Lanjutkan, apa lagi? Saya sudah melakukan apa yang Pak Ubaca sarankan. Dan saya berdoa terus setiap hari di Pondok Daud. Ini cari Tuhan. Ya betul ya, saudara ya. Iya. Lalu di Roma, di Komsel, dan juga bersama teman-teman pelayanan. Saya ingat selalu perkataan Pak Ubaca bahwa ada percepatan. Ya pengembalian keadaan, saudara. Berpikir positif, yang baik pasti menjadi baik. Jangan pikir negatif ya.
Bapak Baca juga mengatakan untuk minta rema firman Tuhan. Dan saya mendapatkannya di Matius 7 ayat 7. Lalu saya melakukannya. Dapat petunjuk rema, dilakukannya. Saudara, kami melihat ada kebaikan Tuhan di negeri. Orang-orang hidup ya serta firman-Nya. Saya perkatakan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dideklarasikan katakan carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan juga ya menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memeliharanya. Lanjut. Ya, saya juga perkatakan Matius 11 ayat 28. Saudara, mari kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu setiap hari. Saya perkatakan pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tepuk tangan yang meriah. Tuhanlah yang menjaga nyawa Fran. Itu anaknya gitu saudara. Iya. Lalu keluar masuknya anak saya adalah milik Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Ada pembalikan. Loh, ini pembalikan saudara. Sama ya saudara. Ini yang nulis dia saudara. Ada pembalikan keadaan. Sungguh keajaiban terjadi pada anak saya. Lanjut. Pada anak saya bilang kalau perjanjian kontrak 1 tahun dan sudah berjalan 6 bulan. Saat itu saudara ya, tahun 23 sampai Januari 24. Lalu dijual ke bos yang lain lagi. Kalau sudah kontrak jual lagi lain tempat. Jadi hitungannya ya mulai baru lagi dari awal Januari 24 dan selesainya Januari 25. Ya selama anak saya bekerja itu tidak digaji. Nggak ada gajinya loh saudara. Itu sudah satu diperbudak seperti itu. Berarti anak saya tidak bisa pulang ke Indonesia. Saya menangis terus berdoa. Lanjut lagi. Dan berusaha cari tahu bagaimana caranya untuk anak saya bisa pulang dengan selamat. Malah ada yang bilang kalau ginjalnya diambil bisa disiksa, dibunuh. Ya tapi saya perkatakan saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau manusia ya mereka regakan yang jahat, tapi Tuhan mereka regakan yang baik. Saya percaya minta sama Tuhan ada pembalikan keadaan. Ini kok pas ya diulang-ulang ya pembalikan saudara. Ya luar biasa. Ya seperti yang Pak Baca sampaikan. Saat itu saya sampaikan pembalikan terjadi. Lanjutkan. Ya bahwa Tuhan akan membedakan orang yang beribadah pada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah pada Tuhan. Yes, amin. Anak saya itu beribadah padamu ya Tuhanku. Engkau yang membedakan dan yang melindunginya. Jauhkan dari orang-orang jahat dan kejahatan. Ya setiap hari saya katakan itu terus menerus. Deklarasikan katakan terus. Saudara juga saya katakan bahwa walaupun tidak digaji. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyediakan apa yang dibutuhkan dan diperlukan anak saya. Bahkan apa yang tidak saya pikirkan. Ya sudah Tuhan sediakan untuk anak saya Fran. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Sanggup melakukan segala perkara. Sungguh tak terduga caranya Tuhan. Lanjutkan ya. Ini kok terang sekali ya. Ya, yang keluar biasanya Tuhan izinkan anak saya sakit mata buram, saudara. Ini yang luar biasa. Ini cara Tuhan menolong, saudara. Yang luar biasanya Tuhan izinkan anak saya sakit mata, buram dan seluruh badannya sakit semua. Pada bulan Februari 2024 akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata gula darah naik. Setelah anak saya sembuh dan mengajukan pengunduran diri, puji Tuhan bulan Maret tanggal 10/24 anak saya dibebaskan. Tidak sampai 1 tahun tapi hanya 9 bulan. Lanjutkan lagi.
Ya, Tuhan sangat baik memberikan keajaiban di hari ulang tahun saya. Tanggal 10 Maret, jadi dibebaskannya pada waktu ulang tahun mamanya itu, saudara. Yang doakan terus, luar biasa. Anak saya Fran sudah dibebaskan lalu diantar ke bandara Bangkok, ya diberi uang saku. Ini dia ya dapat bos yang itu luar biasa, itu mujizat Tuhan yang gerakkan bosnya. Biasanya itu sakit ya, bunuh sisan, tidak usah macam-macam, saudara. Ya, lalu diantar ke bandara Bangkok, diberi uang saku malahan. Sebelum itu masih juga ditawarin jika mau bekerja lagi akan diberikan prioritas yang terbaik, digaji. Ya, sekarang digaji, tempat dan fasilitas yang baik akan di cover semua. Tapi Fran tidak mau dan memilih untuk mulai wae, katanya gitu. Masih apa? Masih ya. Ya, lalu di ACC oleh bosnya, kemudian dikasih uang, ya paspornya, ya diantar ke bandara Bangkok. Lalu anak saya telepon KBRI, jadi dijemput oleh pihak KBRI dan di situ diminta uang untuk bayar denda visa dan cari tiket ke Indonesia. Untunglah dikasih uang itu, Tuhan menyediakan tiketnya dan turun di Jakarta. Setelah itu baru Fran ke Solo. Ya, pada anak saya tinggal di Sidoarjo, Surabaya. Tapi Tuhanlah yang mengirim ke Solo dulu. Bukan ke istrinya dulu, tetapi ke mami.